Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Rusdi Fauzan. Saya salah satu dosen IAIN Bukit Tinggi, dosen manajemen. Kali ini saya akan memberikan presentasi mengenai konsep dasar ekonomi. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu pengertian ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi ini muncul di sekitar abad ke-19 ya. Dimulai dengan terjadinya politik ekonomi ya. Jadi ilmu ekonomi ini muncul dari politikan terlebih dahulu ya. Jadi ilmu ekonomi ini mengacu pada bahasa Yunani kuno yaitu oikos nomos ya. Di mana oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya mengatur, mengelola ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya ekonomi itu berarti mengatur atau mengelola rumah tangga ya, yaitu secara frugal ya. Frugal ini artinya hemat ya. Jadi di sini kita melihat bahwasanya frugal is avoiding unnecessary expenditure either of money or anything else which is to be used or consumed or avoiding waste. Jadi artinya dalam mengelola rumah tangga itu harus menghindari pengeluaran yang tidak perlu, baik uang atau apapun sumber daya yang digunakan untuk dikonsumsi, atau menghindari pemborosan. Jadi munculnya ilmu ekonomi ini karena disebabkan oleh setiap, apakah itu organisasi, apakah itu perusahaan atau negara, itu harus bisa menggunakan sumber dayanya dengan baik ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya ya, secara istilah ekonomi itu memiliki definisi ya. Jadi ada begitu banyak ilmu, salah satunya ilmu ekonomi, yaitu ilmu ekonomi itu apa? The branch of knowledge concerned with the production, consumption, and transfer of wealth. Artinya itu apa? Jadi ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan, yaitu yang berkaitan dengan produksi barang, produk, dan juga konsumsi produk itu sendiri, dan juga transfer kekayaan ya. Transfer kekayaan ini artinya itu adalah adanya persebaran kekayaan di seluruh masyarakat. Di sisi lain, ekonomi juga dapat definisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berusaha untuk mencapai atau mendapatkan kebutuhannya secara optimal dalam mencapai kemakmuran. Nah, kemakmuran di sini itu yang kita sebut dengan kekayaan, transfer kekayaan ya, atau transfer of wealth. Jadi ilmu ekonomi ini berusaha membuat agar seluruh pihak atau masyarakat itu bisa sejahtera ya. Itulah asal muasal ilmu ekonomi ini. Ini bagian pertama ya. Bagian kedua itu kita akan melihat apa saja klasifikasi dari ilmu ekonomi ini. Yang pertama itu ada namanya mikroekonomi. Seperti yang kita ketahui, mikro ini artinya kecil. Ilmu ekonomi yang sifatnya lebih kecil atau mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan. Jadi skopnya lebih kecil. Contoh seperti penetapan harga jual, elastisitas, kepuasan konsumen, dan optimalisasi produksi. Selanjutnya juga ada yang disebut dengan makroekonomi. Makroekonomi ini kita mempelajari ekonomi secara ruang lingkup yang lebih besar atau ekonomi di sebuah negara ya. Sehingga sering disebut dengan studi perekonomian secara agregat. Nah, agregat ini artinya secara keseluruhannya dan global, bisa juga untuk konteks dunia ya. Contohnya itu seperti pencegahan inflasi, mengenai pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, ekspor impor, kurs mata uang, kurs nilai tukar mata uang, dan juga mengenai perbankan. Jadi untuk mikroekonomi itu konteksnya lebih cenderung lebih kecil di sebuah perusahaan, sedangkan makro itu di tingkat yang lebih besar, yaitu sebuah negara atau di dunia, itu juga disebut dengan makro ya. Selanjutnya ilmu ekonomi itu ada yang disebut dengan ekonomi deskriptif ya. Ekonomi deskriptif ini itu membahas mengenai persoalan ekonomi tetapi dengan mengacu ke satu topik tertentu saja, makanya disebut dengan deskriptif. Contoh misalnya ekonomi Indonesia pada akhir 90-an ya. Jadi bagaimana pertumbuhan ekonomi di akhir 90-an, atau misalnya
ekonomi pasca Perang Dunia Kedua. Itu juga hanya membahas mengenai bagaimana setiap negara mencoba untuk bangkit setelah keterpurukan ekonomi setelah Perang Dunia Kedua. Selain itu ada juga yang disebut dengan ekonomi terapan. Ekonomi terapan ini yaitu kerangka pengertian dari analisis ekonomi yang dirumuskan menjadi kebijakan, pedoman atau standar untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Jadi ekonomi terapan ini lebih banyak digunakan oleh ekonom atau pengambil keputusan ekonomi di sebuah negara. Contohnya itu yaitu kebijakan harga maksimum diterapkan ketika harga-harga melambung tinggi. Nah, ini bisa kita ketahui contoh sederhana misalnya pemerintah menetapkan harga jual minyak ya. Nah, ini juga sangat penting ya. Terkadang pemerintah harus rugi ya. Bisa jadi harga minyak dunia naik, tetapi harga minyak lokal itu justru tetap rendah ya. Kenapa? Karena kalau misalnya pemerintah ikut menaikkan harga minyak di Indonesia atau di lokal, itu akan berakibat naiknya seluruh harga barang ya. Jadi ekonomi terapan ini kita membahas mengenai bagaimana ekonomi ini dirumuskan menjadi kebijakan ya untuk mengatasi masalah ekonomi. Selanjutnya itu ada namanya ekonomi positif. Nah, di dalam ekonomi positif ini kita akan membahas mengenai fakta dan hubungan antara peristiwa ekonomi. Nah, ini biasanya konteksnya lebih kecil lagi ya. Contoh misalnya jika produksi semen turun maka harga semen naik, jadi lebih spesifik ya. Berikutnya juga ada namanya ekonomi normatif ya. Ini membahas mengenai saran, pertimbangan dan etika ya. Biasanya ada kata-kata seharusnya, sebaiknya ya. Contohnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka harus dilakukan pemerataan pendapatan. Jadi ini semacam saran-saran yang diberikan kepada pemerintah biasanya. Oke, baiklah, selanjutnya kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu mengenai metodologi ilmu ekonomi. Di dalam ilmu ekonomi itu ada beberapa metode atau prinsip-prinsip yang harus diketahui oleh pihak-pihak yang ingin memahami ilmu ekonomi. Yang pertama ada namanya teori ekonomi. Teori ekonomi ini adalah pernyataan atau sekumpulan pernyataan, bisa jadi satu pernyataan atau sekumpulan pernyataan mengenai sebab akibat, aksi reaksi dari gejala ekonomi. Nah, misalnya ada istilahnya teori permintaan, teori penawaran. Sebagai contoh, teori permintaan mengatakan jika harga naik maka permintaan akan turun. Nah, contoh misalnya ketika harga mobil naik atau maka akan menyebabkan orang membeli mobil menjadi turun atau menjadi lebih sedikit ya, karena orang tidak mau mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli mobil misalnya. Itu makanya kalau misalnya harganya naik maka permintaan turun. Ini salah satu contoh. Di sini di ekonomi begitu banyak teori-teori yang disampaikan ya. Yang kedua itu mengenai model ekonomi. Nah, model ekonomi ini adalah sebuah pernyataan formal dari teori ekonomi yang biasanya dipresentasikan dalam bentuk kata-kata, diagram, gambar atau matematis ya. Contoh kayak misalnya ada grafik ya, atau model siklus lingkaran kegiatan ekonomi, model ekonomi. Artinya itu model ekonomi ini menunjukkan penyederhanaan dari realitas ekonomi. Misalnya ada namanya grafik permintaan, grafik penawaran ya. Itu seperti itu. Nah, berikutnya itu ada yang disebut dengan metode induktif ya. Metode induktif ini adalah cara berpikir yang berpangkal pada kenyataan atau fakta khusus ya. Kemudian berusaha dari fakta dan kenyataan itu ditarik sebuah kesimpulan umum. Nah, contoh, harga emas naik, maka permintaannya malah naik. Nah, begitu pula harga berlian. Maka dapat disimpulkan bahwa barang mewah itu memiliki kurva permintaan dengan kemiringan positif. Nah, seharusnya normalnya ya ketika harga barang naik itu permintaannya menjadi turun. Nah, ini metode induktif ya. Maksudnya di sini cara berpikir yang berpangkal pada kenyataan. Jadi dia mengikuti kenyataannya dan menarik kesimpulan dan berusaha menarik sebuah kesimpulannya. Yang berikut ada namanya metode deduktif. Metode deduktif ini adalah cara berpikir yang berpangkal pada pengetahuan atau prinsip yang bersifat umum lalu diterapkan pada hal khusus. Contoh, jika harga barang naik, maka permintaan turun. Hal ini diterapkan pada cabai. Jika harga cabai naik, maka orang
akan jumlah permintaan terhadap cabai akan turun karena orang tidak sanggup membeli harga cabai yang mahal ya. Jadi metode deduktif ini kita mengacu kepada teorinya ya, teorinya. Sedangkan metode induktif ini kita melihat kenyataannya. Artinya itu apa? Pada metode induktif ini biasanya banyak evidence atau kejadian yang itu berbeda dengan teori secara umum. Berikutnya kita akan membahas mengenai konsep ceteris paribus ya. Ceteris paribus ini asumsinya jika faktor-faktor lain dianggap tetap. Nah, contohnya jika harga tiket kereta api naik, maka permintaan tiket kereta api akan turun dengan asumsi harga tiket bus tidak berubah. Jadi dia ada perbandingan dengan faktor-faktor pengganggu yang lain. Nah, kalau misalnya harga tiket kereta api naik dan kalau misalnya harga tiket bus juga naik, maka kemungkinan orang tetap akan memilih kereta api ya, maka permintaannya tidak akan turun. Jadi ceteris paribus ini dia menganggap faktor-faktor lain atau indikator-indikator itu lain itu tetap. Apa yang tetap itu contohnya di sini harga tiket bus tidak berubah. Nah, contoh misalnya yang lain apa ya contohnya? Yaitu aja dulu, kita lanjut aja dulu yang keenam, yaitu mengenai fallacy of composition. Nah, apa yang baik dalam skala kecil belum tentu baik dalam skala besar. Nah, ini jadi kita tidak bisa menganggap sebuah evidence yang kecil terjadi di suatu tempat itu juga akan berlaku dalam konteks yang lebih besar ya. Misalnya contoh hidup hemat baik bagi individu. Nah, jadi secara individu kalau kita berhemat maka itu baik ya, kita bisa menyimpan uang ya, lebih banyak untuk cadangan di masa depan. Tetapi secara makroekonomi, jika seluruh individu hemat, maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini maksudnya gimana? Artinya itu apa? Kalau misalnya semua orang berhemat gitu, orang tidak berbelanja, maka ekonomi tidak akan jalan. Misalnya saya mempunyai gaji sekitar misalnya 10 juta. Saya hanya mengeluarkan untuk kebutuhan hidup misalnya hanya 5 juta saja. Sisa 5 juta lagi saya simpan gitu. Saya tidak gunakan untuk belanja, untuk beli barang dan yang lainnya. Jika semua orang berprinsip untuk hemat gitu, maka saya tidak akan membeli barang-barang yang lain. Otomatis ketika saya tidak membeli sebuah produk, maka ada usaha yang tidak akan berkembang gitu. Jadi kalau kita mengacu ke prinsip ekonomi, maka kalau ingin ekonomi maju itu maka semua penduduk harus rajin berbelanja ya. Oke. Next itu kita masuk ke poin yang keempat, itu mengenai prinsip, motif, tindakan, hukum, dan politik ekonomi. Yang pertama kita membahas mengenai prinsip ekonomi itu lebih dahulu ya. Jadi prinsip ekonomi itu ini prinsip klasik sebetulnya ya, mengatakan bahwasanya itu adalah bagaimana kita berusaha dengan pengorbanan minimum untuk mendapatkan hasil tertentu atau berusaha dengan program tertentu untuk dapat hasil maksimum. Dahulu ini prinsipnya berusaha seminimum mungkin untuk hasil yang maksimum. Nah, ini tidak akan mungkin tercapai ya. Jadi artinya itu apa? Kita berusaha untuk konteks yang pertama, kita berusaha mengeluarkan biaya sedikit mungkin, pengorbanan minimum untuk mendapatkan sebuah target. Atau kita berusaha dengan pengorbanan atau tertentu untuk mendapatkan hasil maksimum. Jadi di dalam intinya kedua konteks ini adalah di dalam ekonomi itu kita harus memaksimalkan sumber daya yang kita miliki. Nah, sebagai contoh, misalnya kita mempunyai biasanya kalau orang normal dalam satu bulan sebuah misalnya gini ya, contohnya sederhana lah anak sekolahan ya. Misalnya anak sekolahan itu anak SMA itu diberikan jajan oleh orang tuanya itu misalnya anggaplah sekitar 500.000 satu bulan. Nah, 500.000 ini kita dapat apa aja? Nah, beberapa siswa mungkin dengan uang 500.000 ini dia hanya bisa menggunakan untuk jajan saja. Tetapi bagi siswa yang lebih pintar, dia akan menggunakan uang 500.000 ini, dia bisa untuk jajan, tetapi dia juga bisa untuk membeli produk-produk yang lain. Jadi dia dengan uang yang relatif sama, dia bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak. Ya, itu prinsip ekonomi. Jadi prinsip ekonomi punya prinsip bagaimana kita bisa memaksimalkan sumber daya yang ada. Yang kedua, ada istilahnya itu motif ekonomi. Nah, motif ekonomi ini adalah hal-hal yang mendorong orang untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah,
Secara umum motif ekonomi ini ada dua. Jadi motif ekonomi itu ada dua ya. Yang pertama itu kita sebut dengan motif intrinsik ya. Artinya itu dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi karena dari diri sendiri. Nah, contoh, ketika kita lapar maka kita harus makan. Lalu kita keluarkan uang kan, lalu kita beli, lalu terjadi kegiatan ekonomi ya, transaksi ekonomi. Kita beli produk, lalu orang tempat kita beli produk itu akan mendapatkan uang ya. Terus yang kedua ada namanya motif ekstrinsik. Nah, motif ekstrinsik ini adalah dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi karena dari dorongan orang lain atau dari pihak luar. Contoh, hampir teman-teman sekelas hampir semuanya memiliki smartphone. Ya, agar dibilang gaul, maka kita juga beli smartphone. Artinya itu apa? Sebetulnya bisa jadi kita tidak membutuhkan smartphone, tetapi karena semua orang punya, ya kita beli itu. Jadi dorongan untuk membeli ini bukan berasal dari diri kita, tapi dari lingkungan. Nah, ada berbagai macam-macam motif ekonomi seperti motif kemakmuran, keuntungan, penghargaan, dan motif kekuasaan. Jadi alasan seseorang melakukan sebuah tindakan ekonomi, membeli sebuah produk, mengkonsumsi sebuah produk, atau memproduksi sebuah produk itu disebabkan oleh faktor-faktor motif berikut ini ya. Oke, selanjutnya ada namanya yang kita sebut dengan tindakan ekonomi ya. Tindakan ekonomi ini itu adalah sebuah perbuatan ya atau pilihan secara rasional dalam mengambil suatu pilihan secara rasional. Ini berulang-ulang seperti ini. Perbuatan atau pilihan secara rasional ya dalam mengambil suatu pilihan secara rasional dalam mengambil suatu pilihan. Jadi maksudnya gini, dia ada banyak sekali pilihan yang ada, tetapi kita menggunakan dasar rasional dalam mengambil sebuah pilihan ya. Terus juga ada namanya hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah hubungan ya, antara peristiwa-peristiwa ekonomi ya. Hubungan tersebut bisa bersifat sebab akibat atau fungsional. Contoh sederhananya mengenai hubungan ekonomi ini, karena kenaikan harga minyak dunia maka menyebabkan harga minyak di Indonesia juga naik ya. Ketika harga minyak di Indonesia naik, misalnya bensin, solar naik, maka kebutuhan pokok juga ikut naik harganya. Jadi ada hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi. Atau bisa jadi kayak misalnya ketika Amerika mengalami resesi atau penurunan ekonomi, maka beberapa negara juga akan terimbas. Selanjutnya kita masuk ke politik ekonomi ya. Politik ekonomi ini adalah yang kelima, itu adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah di bidang ekonomi untuk mencapai kemakmuran ya, sehingga semua rakyat itu bisa sejahtera. Selanjutnya kita masuk ke bagian 5 mengenai masalah ekonomi. Nah, jadi masalah ekonomi ini kita akan belajar apa sih masalah yang utama yang terjadi di ilmu ekonomi ini. Kenapa sih ilmu ekonomi ini harus dipelajari ya? Yang pertama itu mengenai masalah pokok ya. Ini biasa ya, masalah what, how, and for whom ya. Jadi inti dari ekonomi itu mencapai kemakmuran ya. Bagaimana kita mencapai kemakmuran? Itu dengan mendapatkan uang. Cara mendapatkan uang itu ya kita harus menjual sebuah produk atau barang. Jadi barang apa, produk apa yang harus kita produksi. Kita harus riset itu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini yang pertama, what-nya. Yang kedua, how. Bagaimana cara kita memproduksi produk tersebut atau barang tersebut. Nah, yang ketiga yaitu for whom ya. Untuk siapa barang tersebut diproduksi, produk tersebut diproduksi. Tentu kita juga harus melihat targetnya siapa ya. Contoh, misalnya ketika kita menjual misalnya contoh kayak HP ya. Ada berbagai macam produk HP yang mulai dari harga murah, HP Cina seperti ada Xiaomi, ada Huawei dan segala macam. Dan juga ada produk HP yang mahal kayak seperti Apple ya. Itu yang membeli produk HP Cina tadi, Oppo tadi itu beda ya konsumennya dengan yang beli produk iPhone-nya. Jadi harus diperhatikan. Yang kedua itu masalah ekonomi ini terkait dengan scarcity ya. Scarcity itu kelangkaan. Jadi artinya itu setiap perusahaan atau setiap negara itu memiliki sumber daya yang terbatas ya. Kelangkaan kuantitas, kualitas, tempat dan waktu. Jadi kelangkaan ini menimbulkan pilihannya. Jadi maksudnya gini, setiap negara itu memiliki sumber daya terbatas, tapi dia harus mencapai kebutuhannya itu maksimal. Jadi dia harus berpikir bagaimana cara
memaksimalkan pilihannya. Contoh kayak misalnya negara Jepang. Negara Jepang itu adalah negara dengan teknologi yang maju ya. Cuman dia memiliki masalah, dia tidak punya bahan baku ya. Misalnya bahan baku besi segala macam. Maka dia mengimpor dari negara lain ya. Jadi dia ada pilihan-pilihannya. Atau kayak misalnya Jepang memutuskan membuka pabrik mobil Toyota atau motor Honda itu di Indonesia. Karena di daerahnya sendiri itu bahan bakunya sangat kurang ya. Terus yang ketiga choice ya. Choice ini artinya pilihan. Ya, pilihan yang timbul karena kebutuhan yang tidak terbatas, namun tidak bisa dipenuhi oleh alat pemuas kebutuhan yang langka. Yang ini sama dengan terkait dengan konsep kedua ini. Jadi kita mempunyai banyak hal-hal yang keterbatasan sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini kita mengambil sebuah keputusan. Contoh kayak misalnya nanti ketika misalnya adik-adik tamat dari sekolah menengah atas ya akan banyak muncul pengennya sih kuliah di kampus-kampus besar kayak UI, ITB, UGM ya. Tapi karena uang kuliahnya besar, biayanya besar, akhirnya memilih kampus-kampus yang lebih berbiaya rendah. Itu karena adanya sumber daya yang terbatas ya. Next, itu kita lanjut ke opportunity cost yang juga sangat menarik ya. Opportunity ini artinya peluang ya, cost ini biaya. Atau sering disebut dengan biaya kesempatan ya. Jadi opportunity cost ini adalah kesempatan yang hilang karena kita telah memilih alternatif lain. Nah, jadi maksudnya gini, dalam mengambil sebuah keputusan itu tidak hanya ada satu alternatif, tapi ada banyak. Kalau misalnya anggaplah misalnya ada 3 alternatif ya, ada 2 alternatif, ada 3 alternatif. Pasti setiap alternatif itu memberikan pilihan yang berbeda-beda. Kalau misalnya, contoh misalnya kita beli HP tadi ya, ada HP harganya murah, tetapi kualitasnya tidak bagus. Ya kelebihannya kita tidak perlu mengeluarkan uang, tetapi tingkat kepuasan kita rendah. Atau opsi yang kedua, kita beli HP yang harganya mahal, kita mengeluarkan uang terlalu banyak sehingga kita tidak bisa menggunakan uang untuk kegiatan yang lain, tapi kualitasnya bagus, kepuasannya lebih tinggi. Nah ini kita sebut dengan opportunity cost ya. Nah, contohnya nih, pilihan kuliah atau kerja. Nah, ada pilihan setelah tamat SMA, mau kuliah dulu atau kerja dulu. Ketika kita memilih untuk kerja, maka opportunity yang cost muncul adalah ya tidak bisa kuliah ya. Sama aja ya. Yang kedua, misalnya contoh kedua, Andi mendapat tawaran bekerja dengan gaji 5 juta. Nah, Andi juga diterima menjadi PNS. Jadi PNS gajinya 6 juta. Nah, dan juga ada opsi yang ketiga, kalau dia memulai usaha sendiri, maka gajinya 7 juta. Maka opportunity cost yang muncul adalah kehilangan kesempatan menjadi PNS. Kalau misalnya si Andi pada akhirnya memilih untuk menjadi wirausaha, dia akan kehilangan kesempatan untuk menjadi PNS dengan gaji 6 juta. Jadi artinya itu apa? Setiap individu itu harus memilih kesempatan ya yang paling besar nilainya bagi dia. Tidak selalu yang nominalnya bisa itu menguntungkan ya. Jadi yang kita pilih yang paling ya setidaknya harus melihat bagaimana prospek untuk jangka panjang. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi ya. Di dalam ekonomi itu hanya ada 3 kegiatan saja. Yang pertama itu adalah produksi. Ya kita membuat sebuah produk atau barang lalu kita jual ya. Atau usaha mempertinggi nilai guna barang dan jasa. Yang kedua harus distribusi ya. Jadi setelah produk kita kita produksi lalu kita salurkan kepada konsumen ya. Upaya menyalurkan ini kita sebut dengan distribusi. Baru yang ketiga yaitu konsumsi ya. Jadi si konsumen ini menghabiskan atau mengurangi nilai barang dan jasa ya. Oke, next itu kita bahas mengenai kebutuhan manusia. Jadi ya, ilmu ekonomi ini juga muncul karena kebutuhan manusia akan produk ya. Untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai keinginan atau kenikmatannya ya. Jadi kebutuhan manusia itu kita bisa nilai yang pertama dari intensitas ya. Jadi ada produk-produk yang ada 3 nih, ada produk primer, sekunder, dan tersier. Nah, intensitas ini maksudnya kebutuhannya ya. Kalau primer itu harus segera dipenuhi. Ini produk yang penting nih, misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal ya. Sekunder ya, ini maksudnya ini adalah kebutuhan tambahan setelah primer. Nah, biasanya kebutuhan sekunder ini cukup penting juga, tetapi ya boleh diundur ya setelah kebutuhan primer terpenuhi. Yang ketiga, kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah ya, sifatnya pelengkap ya. Artinya itu apa? Tidak kita
konsumsi pun produk-produk tersier ini, maka kita tetap bisa menjalankan kehidupan dengan baik ya. Kalau sekunder yang pertama lebih bagus kualitas kehidupan kita. Kalau primer ini wajib dipenuhi. Yang kedua itu jenis kebutuhan yang tersebut dengan sesuai dengan sifatnya. Ada yang sifatnya jasmani, ya kebutuhan fisik yang harus dipenuhi oleh barang fisik, contoh kayak makanan, harus ada barangnya kita makan, pakaian, minum, mobil dan rumah. Dan ada juga yang kebutuhan sifatnya rohani ya, kebutuhan jiwa ya, yang harus dipenuhi dengan oleh jasa atau non fisik seperti pendidikan, konsultasi agama, ketenangan dan kasih sayang ya. Selanjutnya kebutuhan manusia yang disebutkan dengan waktu ya, ini terbagi dua. Ada kebutuhan yang sifatnya sekarang harus dipenuhi saat ini juga, misalnya makan ketika lapar, berobat ketika sakit ya. Dan juga ada kebutuhan yang sifatnya itu untuk masa depan ya. Kebutuhannya itu bukan untuk saat ini tapi boleh dibilang investasi ya. Jadi kebutuhan yang penuhnya dapat ditunda. Nah, tetapi kalau kita kebutuhan ini misalnya kayak asuransi atau pendidikan, kita mengeluarkan biayanya sekarang tapi manfaatnya tidak kita nikmati sekarang. Selanjutnya ada yang kebutuhan berdasarkan subjek, ada yang sifatnya kebutuhan itu individu ya, yang kebutuhan itu jika dipenuhi hanya dirasakan oleh diri sendiri, contoh kayak kita makan, pakai, tempat tinggal. Tapi juga ada kebutuhan yang untuk kolektif ya, atau sosial atau sebuah masyarakat. Nah, kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat banyak ya, contoh misalnya ada jalan raya, fasilitas umum. Ketika produk-produk ini dibuat, maka akan banyak yang akan mendapatkan manfaat ya. Soalnya kita masuk ke faktor produksi ya. Faktor produksi ini ya terdiri dari beberapa ya, misalnya ada beberapa perspektif ya. Yang pertama itu ada kita sebut dengan faktor produksi asli. Ini yang pertama itu alam ya, atau bahan baku yang bisa jadi lahan produksi material ya. Yang kedua sifatnya itu tenaga kerja ya, ada buruh, karyawan, manajer, ada sumber daya manusianya. Yang turunan ini adalah yang faktor produksi yang setelah dari faktor produksi asli, yaitu modal. Kita perlu uang, mesin, alat produksi di kendaraan, dan juga kewirausahaannya, sifat kreatif, inovatif, dan berani mengambil risiko. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian selanjutnya, itu jenis produksi. Nah, jenis produksi ini maksudnya apa? Jenis-jenis barang yang diproduksi di dunia ini ya. Yang pertama itu kita sebut dengan bidang ekstraktif ya. Ekstraktif ini misalnya dia ngambil langsung dari alam ya, mengambil bahan atau produk langsung dari alam tanpa diolah. Contoh kayak misalnya nelayan mengambil ikan ya, menambang, dan juga ngambil dari hutan kayak misalnya motong pohon ya. Yang kedua agraris ya. Jadi ini kalau ekstraktif ini nggak berusaha pun kita bisa dapat ya. Tapi kalau untuk agraris maka kita harus mengolah dulu alamnya. Lalu kita budidayakan dulu. Contoh kayak misalnya beternak ya, bertani ya. Ini kita harus cari dulu bibitnya, kasih makan dulu. Jadi ada proses panjang yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan hasil. Sedangkan ekstraktif ini udah kita langsung ambil aja. Yang berikut ada namanya industri, yang ini kita proses bahan mentah jadi bahan jadi ya. Jadi industri ini kayak misalnya kita ada pabrik ya, kita beli bahan mentah dari ekstraktif atau agraris, lalu kita olah dan menjadi bahan jadi ya. Contoh industri ikan kalengan ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan perdagangan. Nah, perdagangan ini memang kata kunci itu distribusi ya. Jadi bagaimana kita mendistribusikan dan memasarkan hasil industri. Contoh kayak supermarket, hipermarket, toko kelontong, pasar tradisional ya. Dan berikutnya yang terakhir itu ada jasa dan pelayanan. Nah, jasa pelayanan ini adalah kita memberikan sebuah produk tetapi dalam bentuk jasa atau non fisik ya. Contoh seperti jasa perbankan, transportasi, salon dan lain-lain. Oke, yang berikutnya kita masuk ke bagian ke-10. Ini mengenai usaha peningkatan produksi. Nah, untuk meningkatkan produksi, artinya itu apa? Bagaimana cara kita bisa meningkatkan jumlah produk. Nah, misalnya contoh misalnya pabrik kita sebelumnya hanya bisa produksi 100 produk satu hari. Nah, kita ingin meningkatkan jadi 150 atau 200. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu disebut dengan ekstensifikasi. Nah, ekstensifikasi ini adalah menambah faktor produksi. Contoh misalnya kita tambah jumlah tenaga kerja kita, maka jumlah produk yang dihasilkan juga lebih banyak atau buka cabangnya. Misalnya kita buka
barbershop untuk potong rambut. Sebelumnya karyawan kita hanya satu. Dalam satu hari palingan bisa memotong rambut sebanyak 20 ya. Tapi kalau kita tambah dua lagi karyawan kita, maka bisa jadi dalam satu hari itu kita bisa memotong rambut sekitar 50 produk yang bisa kita berikan atau jasanya. Yang berikut ya, jadi itu dengan cara menambah tenaga kerja atau buka cabang. Yang kedua, untuk menambah jumlah produk itu kita bisa lakukan dengan intensifikasi ya. Meningkatkan mutu faktor produksi ya. Misalnya contoh mengadakan pelatihan tenaga kerja. Nah, contohnya misalnya kita punya industri kue atau bakery ya. Nah, kita punya karyawan yang membuat kue, misalnya setelah kita ikut sertakan pelatihan. Sebelumnya karyawan kita ini dalam satu hari hanya bisa memproduksi anggaplah misalnya 20 kue. Nah, karena setelah mengikuti pelatihan, maka jumlah produk yang dia produksi itu bisa jadi lebih cepat ya, lebih banyak. Jadi 20 menjadi 30. Karena dia sudah mengetahui berbagai teknik-teknik untuk mempercepat produksi. Yang ketiga itu kita sebut dengan mekanisasi ya, yaitu kita mengganti faktor produksi tradisional dengan faktor produksi modern. Contoh dengan mengganti tenaga manusia menjadi mesin, ini udah banyak sekali contohnya ya. Oke, misalnya kayak misalnya mesin ATM. Nah, mesin ATM itu biasanya biasanya konsumen bank itu akan ngambil uang ke kasir ya. Karena sekarang udah disediakan mesin ATM, maka di setiap bank itu tidak perlu terlalu banyak kasir, hanya ada satu orang saja misalnya. Berikutnya itu ada diversifikasi. Nih, kalau kita ingin menambah jenis dan hasil produksi kita dengan cara membuat produk yang lebih bervariasi atau beraneka ragam. Contoh, tidak hanya membuat sepatu kulit, tetapi kita juga buat tas dan jaket. Nah, contohnya misalnya gini. Contoh yang lain itu misalnya kita punya kebun jeruk ya. Biasanya kita hanya panen jeruk, jual jeruk. Nah, kalau diversifikasi ini contohnya misalnya 50% jeruk siap panen itu kita jual, 25%-nya jeruk itu kita buka usaha jus, misalnya kita jual jus jeruk. Sedangkan 25% yang lainnya misalnya kita bikin produk kue-kue yang berbasis jeruk. Nah, jadi jenis produknya kita tambah ya, kita variasikan ya, sehingga yang dihasilkan lebih besar. Yang kelima itu disebut dengan rehabilitasi. Ini artinya kita mengganti faktor produksi yang rusak dengan yang baru ya. Misalnya beli mesin baru gitu. Atau ada karyawan yang udah pensiun, kita rekrut karyawan yang baru ya. Yang berikutnya rasionalisasi, yaitu kita mengurangi faktor-faktor produksi yang tidak penting atau yang membebani keuangan perusahaan, atau misalnya faktor produksi ini justru tidak efisien, tidak efektif ya. Nah, contoh kayak misalnya kita mem-PHK karyawan yang tidak produktif, atau kita mengganti mesin kita dengan mesin yang lebih canggih ya. Oke, berikutnya ada namanya jenis benda ya. Nah, ini penting sekali untuk memahami jenis-jenis benda ya. Yang pertama yaitu benda berdasarkan kegunaan ya. Menurut kegunaannya itu benda dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama itu form utility. Benda ini berguna setelah bentuknya dirubah. Contoh, misalnya ada kayu di hutan, pohon, itu kan tidak begitu berguna. Tapi ketika diolah menjadi meja, maka dia akan berguna. Itu kita sebut form ya, mengubah bentuknya. Yang kedua namanya place utility ya. Kegunaan karena benda ini ditempatkan pada tempat-tempat atau dipindahkan. Contoh kayak misalnya pasir di pantai, itu ya tidak ada yang menggunakan untuk kegiatan apapun. Tapi ketika diangkut ke kota, maka pasir ini bisa digunakan untuk membuat bangunan ya, lebih bermanfaat ya. Ada jual beli. Yang ketiga namanya time utility, yaitu kita benda ini atau barang ini berguna karena waktu ya. Contoh misalnya payung. Payung di saat tidak hujan ya tidak berguna, tetapi ketika hujan dia akan berguna. Berikutnya itu ada namanya ownership utility ya, yaitu sebuah benda itu berguna tergantung siapa yang punya. Contoh kayak misalnya cangkul. Cangkul itu berguna bagi petani, tetapi bisa jadi cangkul ya tidak begitu berguna bagi pedagang ya. Nah, yang kelima itu namanya service utility ya. Artinya itu contoh ya, berguna karena adanya pelayanan ya. TV berguna karena adanya stasiun TV. Ya, ini dia. Yang keenam ada yang kita sebut dengan elemen utility ya. Artinya itu apa? Sebuah benda itu bermanfaat karena ada kegunaan kandungan atau unsurnya. Contoh, jeruk berguna karena mengandung vitamin C. Ini
bermanfaat untuk misalnya orang-orang yang lagi sakit sariawan atau yang lain-lain lah ya. Oke, berikutnya benda itu kita kategorikan berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama kita sebut dengan benda ekonomi ya. Nah, namanya ekonomi ini artinya itu apa? Benda ini memiliki kegunaan dan langka. Sehingga untuk mendapatkannya kita harus mengeluarkan pengorbanan ya. Mengeluarkan biaya, uang. Contoh udara segar, oksigen yang ada di tabung oksigen. Jadi oksigen yang dalam tabung oksigen itu kan dibutuhkan oleh orang sakit. Yang untuk mendapatkannya maka dia harus mengeluarkan uang. Nah, ada namanya benda bebas ya. Benda yang memiliki kegunaan dalam jumlah yang sangat besar dan dia sangat banyak juga dan tidak terbatas sehingga tidak perlu pengorbanan untuk mendapatkannya. Contoh kayak misalnya oksigen di tempat-tempat ya di daerah pegunungan ya. Kalau kita lagi sehat ya kita bisa menghirup oksigen di mana saja. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan biaya ya. Jadi cara memperolehnya. Nah, berikutnya ke bagian 12 kita sebut dengan konsep nilai ya. Konsep nilai ini ada dua, konsep subjektif dan konsep objektif ya. Yang dalam konsep subjektif itu ada dua, itu nilai pakai subjektif ya. Artinya arti yang diberikan seseorang terhadap satu barang berhubung orang tersebut dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi maknanya di sini subjektif ini hanya untuk dirinya sendiri. Contoh, obat tidak dibutuhkan oleh semua orang, tetapi hanya dibutuhkan orang sakit. Jadi beda dengan misalnya nasi, makanan nasi itu dibutuhkan oleh orang sakit dan orang tidak sakit ya, objektif ya. Kalau subjektif itu hanya untuk pihak tertentu pakai ya. Nilai tukar subjektif, arti yang diberikan seseorang terhadap suatu barang berhubungan dengan barang tersebut dapat ditukar dengan barang lainnya. Contoh, benda antik ini memiliki nilai tukar subjektif bagi kolektor. Jadi barang antik itu hanya untuk pihak tertentu saja ya, kolektor ya. Nah, ini beda dengan nilai objektif. Nah, nilai objektif ini dia berlaku untuk semua orang ya. Nah, objektif ini nilai pakai objektif itu artinya arti yang diberikan oleh manusia terhadap suatu barang karena barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia pada umumnya secara umum, makanan, pakaian, tempat tinggal, semua orang butuh. Nilai tukar objektif yaitu arti yang diberikan manusia terhadap suatu barang karena barang itu dapat ditukarkan dengan barang lain. Contoh kayak misalnya kita punya emas atau uang, kita punya tabungan ya, kita bisa jual beli ya, semua orang juga akan menerima. Berikutnya ya, yang ke-13 itu mengenai teori nilai objektif. Nah, dalam teori nilai objektif adalah teori-teori umum ya. Ada nanti dengan teori subjektif. Teori nilai objektif ini berlaku umum. Yang pertama, nilai biaya produksi. Ini dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu nilai barang sama dengan biaya produksi. Yang kedua, nilai tenaga kerja. Ini dikemukakan oleh David Ricardo, yang mana itu nilai barang sama dengan jumlah upah tenaga kerja. Yang ketiga itu mengenai nilai biaya reproduksi, dikemukakan oleh Carey ya. Artinya itu nilai barang sama dengan biaya yang dikeluarkan bila barang diproduksi ulang. Nah, nilai pasar dikemukakan oleh Hume and Locke, yaitu yang menyatakan nilai barang sama dengan permintaan dan penawaran di pasar. Yang kelima, nilai tenaga kerja masyarakat ini dikemukakan oleh Karl Marx ya. Nilai barang itu sama dengan besarnya biaya rata-rata upah tenaga kerja masyarakat. Ini nilai teori atau teori nilai objektif. Berikutnya juga ada teori nilai subjektif ya. Ini artinya subjektif bersifat tidak berlaku untuk semua pihak, hanya beberapa pihak tertentu. Yang pertama itu hukum Gaussian 1 ya. Keringatan akan berkurang bila menggunakan alat pemuas kebutuhan dengan satu barang yang sama secara terus-menerus. Contoh, misalnya kita minum air putih ya. Ketika kita minum satu gelas maka rasanya masih nikmat. Kita minum 2 gelas memberikan nikmat juga. Ketika minum di gelas yang ketiga kita udah mulai tidak lagi merasakan manfaatnya. Di kelas keempat mungkin kita udah mulai mual ya. Jadi tetapi ini tidak berlaku untuk semua orang ya. Yang kedua itu kita sebut dengan hukum Gaussian 2, yaitu manusia berusaha memuaskan kebutuhannya yang beraneka ragam sampai mencapai tingkat intensitas yang sama. Contoh misalnya ketika kita mempunyai tetangga udah punya mobil, pasti kita pengen juga ya. Tapi ketika kita udah punya mobil ya udah itu selesai aja. Jadi artinya itu apa? Kita memuaskan kebutuhan kita hanya sampai intensitas yang sama.
Dan berikut ada namanya ketiga nilai batas. Nilai batas ini adalah tinggi rendahnya suatu barang ditentukan nilai batas suatu barangnya. Dan yang terakhir adalah mengenai arus barang dan arus uang. Nah, di sini bisa dilihat ya bagaimana barangnya beredar ya dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen ya. Jadi rumah tangga produsen itu membeli barang kepada rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen menjual barang kepada rumah tangga konsumen ya. Ini biasa seperti ini. Oke, baiklah, mungkin seperti itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan di-upload di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.